kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai perhitungan aktuaria manfaat pensiun normal menggunakan metode entry age normal dan individual level premium. Kita masuk ke dalam perkenalan kelompok. Yang pertama ada Andi Nurmanda dengan NIM akhir 07, ada Rohit Saputra Medis dengan NIM akhir 20, ada Andi Fikri Hawaladi dengan NIM akhir 33, ada Dwi Rima dengan NIM akhir 47, dan ada Mbeta Iza Atira dengan NIM akhir 63. Baik, kita masuk ke dalam pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, dana pensiun memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja setelah memasuki masa pensiun. Namun, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah UMP, terutama pada sektor swasta dan informal. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pendanaan pensiun yang adil dan berkelanjutan, agar kesejahteraan pekerja tetap terjamin pada masa tua. Untuk itu dibutuhkannya metode aktuaria yang mampu mengatur pembiayaan manfaat pensiun secara stabil. Penelitian ini membandingkan dua metode aktuaria yang umum digunakan, yaitu entry age normal atau EAN dan individual level premium atau WLP, guna untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan kewajiban aktuaria pada masing-masing pendekatan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Rohit Saputra Medis. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan data dari kelompok kami, dari penulis itu, menggunakan rata-rata upah gaji di Provinsi NTT pada tahun 2025 untuk 3 sektor, yaitu ada 3 sektor. Yang pertama sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan yang terakhir sektor jasa pendidikan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menggunakan tabel mortalita laki-laki sebagai sumber data sekunder. Jenis penelitian adalah pendekatan penelitian kuantitatif, tentu saja karena kita melakukan perhitungan di sini. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk mendapatkan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan metode entry normal dan individual level premium, pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat perhitungan. Adapun tahapan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kami menggunakan tabel mortalita Indonesia 4 yang terbaru tahun 2023 dengan asumsi tingkat suku bunga I kecil sama dengan 6%. Untuk usia pegawai masuk program pensiun, kami asumsikan masuk di usia 25 tahun atau E sampai dengan 25, dan usia pensiun normal di usia R sampai dengan 60 tahun. Selanjutnya, kami menggunakan proporsi gaji sebesar K sama dengan 4,75% berdasarkan dari buku rujukan kami. Selanjutnya, menggunakan asumsi tingkat kenaikan gaji sebesar I besar sama dengan 5% setiap 2 tahun sekali. Kemudian menentukan akumulasi gaji setahun berdasarkan persamaan SX sama dengan SY dikali 1 plus I besar pangkat T dikali 12, karena ini adalah untuk akumulasi gaji setahun. Selanjutnya, menentukan besar manfaat pensiun berdasarkan persamaan BR sama dengan sigma dari X sampai R-1 dikali dengan BX, di mana BX-nya adalah nilai dari SX dikalikan dengan K, K-nya yang ada tadi 4,75%. Selanjutnya, menentukan anuitas berdasarkan tabel mortalitas dengan persamaan anuitas awal di usia ke R sama dengan NR per DR, di mana R itu adalah usia ini sudah dijelaskan usia normal pensiun. Selanjutnya yaitu menentukan anuitas awal tahunan dengan persamaan anuitas awal di tahun ke R yang disimpulkan dalam pangkat 12, di mana anuitas awal pada tahun ke R biasa dikurangi dengan 12 kurang 1 per 2 kali 12 berdasarkan buku rujukan kami juga. Selanjutnya menentukan faktor diskonto selama R kurang X tahun berdasarkan persamaan faktor diskonto V, di mana V adalah 1 per 1 plus I di pangkat R min X. Baik, selanjutnya ada menentukan peluang hidup seseorang berusia X hingga R min X berdasarkan tabel mortalitas tau dengan persamaan berikut. Dapat dilihat bahwa peluang seseorang berusia X hingga R min X sama dengan LR per LX, di mana dalam tabel mortalitas tau. Selanjutnya menentukan present value benefit, future benefit atau PVFB berdasarkan persamaan ini sama dengan BR yang sudah didapat tadi dikalikan dengan anuitas awal selama tahunan atau 12 bulan, kemudian dikalikan lagi dengan faktor diskonto pangkat R min X dikali sama ini yang terakhir persamaan 6 yang berdasarkan tabel mortalitas tadi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan iuran normal dengan metode EAN berdasarkan persamaan normal cost sama dengan metode EAN sama dengan P pangkat X min E dikali P peluang hidup seseorang berusia X E dapat bertahan atau dapat hidup hingga X min E. Kemudian dibagi dengan ini tadi NX kurang NR per DX dikalikan dengan present value of future benefit yang didapatkan dari persamaan 7. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan metode ILP atau individual level premium dengan rumus BX dikali anuitas awal tahunan dikali dengan DR tau per NX tau kurang NR tau. Selanjutnya menentukan kewajiban aktuaria atau actuarial liability dengan metode EAN, di mana rumusnya seperti berikut: NX kurang X plus 1 per DX dibagi lagi dengan NX kurang NR per DX dikali present value of future benefit. Dan terakhir adalah menentukan actuarial liability dengan rumus
ILP atau berdasarkan metode ILP, yaitu dengan present value of future benefit dikurangi dengan normal cost dari ILP itu sendiri dikalikan dengan faktor diskonto pangkat R min X dikali sama ini tadi, peluang hidup secara tahu. Di mana keterangan lebih lengkapnya dapat dilihat di slide seperti berikut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutia dan Saudari Manda. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai akumulasi gaji. Nah, perhitungan akumulasi gaji ini dilakukan dengan persamaan satu. Di sini dengan menggunakan asumsi bahwa setiap peserta itu mengalami kenaikan gaji sebesar 5% per 2 tahunnya. Nah, jadi kenaikan yang ini tuh bersifat majemuk. Jadi setiap 2 tahun gaji terakhir itu dikalikan lagi dengan faktor 1,05 yaitu kenaikannya sebesar 5% per 2 tahunnya. Nah, untuk perbandingan antar sektor kami pakai gaji awal yang berbeda berdasarkan sektornya. Nah, pada sektor jasa keuangan dan asuransi, gaji awalnya itu sebesar Rp4.677.950. Kemudian gaji ini dikalikan dengan 12, jadi didapatkan hasil gaji setahun yang diperoleh itu sebesar Rp56.135.400. Kemudian hasil dari gaji setahun ini diakumulasikan kembali hingga akhir masa kerja pada saat peserta berusia 59 tahun didapatkan total akumulasi gaji sebesar Rp2.957.254.3. Kemudian dengan cara yang sama dilakukan juga perhitungan pada sektor 2 dan sektor 3 sehingga didapatkan total akumulasi gaji pada sektor 2 sebesar Rp2.1.299.101 dan pada sektor 3 jasa pendidikan didapatkan total akumulasi gaji sebesar Rp1.585.412.953. Nah, selanjutnya hasil akumulasi gaji ini akan digunakan untuk menganalisis proporsi manfaat dan present value. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proporsi gaji untuk manfaat pensiun proporsi gaji yang dialokasikan untuk manfaat pensiun. Dalam penelitian ini, proporsi gaji yang disisihkan untuk dana pensiun ditetapkan sebesar 4,75% dari total akumulasi gaji selama masa kerja. Artinya dari seluruh penghasilan yang diterima karyawan selama periode kerja, 4,75%-nya dianggap sebagai iuran atau kontribusi ke dana pensiun. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk sektor 1 yaitu jasa keuangan dan asuransi memiliki total kontribusi dana pensiun sebesar Rp140.469.565. Nah, untuk sektor kedua, totalnya sebesar Rp95.061.707. Dan untuk sektor 3, total kontribusi dana pensiun itu sebesar Rp75.307.115. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan total iuran pensiun selama masa kerja penuh, yaitu dari usia awal masuk program hingga 1 tahun sebelum masa pensiun, tanpa memperhitungkan faktor nilai waktu uang atau bunga investasi. Dengan kata lain, perhitungan ini masih menggambarkan nilai nominal murni dari kontribusi yang dikumpulkan setiap sektor. Selanjutnya, perhitungan present value of future benefit. Setelah diketahui proporsi kontribusi sebesar 4,75% dari total akumulasi gaji, maka dapat ditentukan nilai manfaat pensiun tahunan untuk masing-masing sektor. Untuk menghitung present value of future benefit, digunakan faktor anuitas, yaitu faktor yang mempresentasikan nilai kini dari serangkaian pembayaran manfaat pensiun selama masa pensiun berlangsung. Perhitungan ini dilakukan menggunakan persamaan 3 dan 4 dengan mengacu pada tabel mortalitas tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai anuitas awal tahunan sebesar 3,83510702. Selanjutnya, untuk mendapatkan estimasi nilai kini manfaat masa depan, dilakukan pendekatan dengan cara mendiskontokan kontribusi tahunan selama masa kerja 35 tahun menggunakan tingkat bunga sebesar 6%. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai present value future benefit atau nilai kini manfaat pada saat peserta berusia 59 tahun sebagai berikut, yaitu untuk sektor pertama sebesar Rp498.158.315 dan untuk present value future benefit sektor kedua yaitu Rp337.124.842 dan untuk sektor ketiga yaitu Rp267.067.571. Selanjutnya,
Dari perbedaan nilai kini di antara ketiga sektor ini menunjukkan variasi dalam struktur penghasilan serta kemampuan akumulasi dana pensiun. Sektor dengan akumulasi gaji yang lebih tinggi secara alami akan memiliki nilai manfaat masa depan yang juga lebih besar. Selanjutnya mengenai perhitungan iuran normal. Iuran normal adalah besarnya iuran tahunan yang harus dibayarkan peserta selama masa kerja untuk membiayai manfaat pensiun di masa depan. Dalam penelitian ini, perhitungan dilakukan dengan dua metode, yaitu metode entry age normal atau EAN dan metode individual level premium atau ILP. Pertama, untuk metode entry age normal, perhitungan ini menggunakan persamaan 8 berdasarkan hasil nilai kini manfaat pensiun yang sudah ditentukan sebelumnya melalui faktor anuitas. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa iuran normal pada metode EAN bersifat konstan atau tetap selama masa kerja peserta. Artinya, besar iuran tidak berubah seiring bertambahnya usia. Nah, bisa dilihat pada tabel untuk normal cost atau iuran normal pada sektor 1 itu dia konstan dari usia 25 sampai 59 tahun, yaitu sebesar Rp471.292. Begitupun dengan sektor kedua dan sektor ketiga yang dimana konstan nilainya dari usia 25 sampai usia 59, yang dimana total iuran normalnya itu untuk sektor 1 yaitu Rp16.495.247 dan sektor kedua itu Rp11.163.032 dan Rp8.843.264 untuk sektor 3. Kondisi ini mencerminkan bahwa metode EAN menghasilkan beban iuran yang stabil dari tahun ke tahun bagi setiap peserta di dalam sektor yang sama. Selanjutnya untuk metode ILP atau individual level premium, perhitungannya dilakukan menggunakan persamaan 9. Berbeda dengan EAN, metode ILP menghasilkan iuran normal yang bersifat dinamis dan meningkat secara progresif seiring dengan bertambahnya usia peserta. Sebagai contoh, pada sektor 1 iuran normal di usia 25 tahun sebesar Rp20.432. Kemudian meningkat secara eksponensial hingga mencapai puncaknya pada usia 59 tahun sebesar Rp20.641.647. Nah, pola kenaikan ini serupa juga terlihat pada sektor 2 dan sektor 3 meskipun dengan besaran yang berbeda. Secara keseluruhan, total akumulasi iuran normal selama masa kerja mencapai untuk sektor pertama yaitu Rp59.030.949, Rp39.948.745 untuk sektor kedua, dan Rp31.647.072 untuk sektor 3. Perbandingan ini menunjukkan bahwa metode EAN lebih stabil dan mudah direncanakan, sedangkan metode ILP lebih realistis dalam menggambarkan peningkatan beban iuran seiring pertambahan usia. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan grafik iuran normal pada ketiga sektor itu pada metode EAN itu dia tetap konstan sepanjang masa kerja, sedangkan berdasarkan metode ILP itu iuran normalnya akan meningkat seiring dengan peningkatan masa kerja atau usia. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan grafik iuran normal pada ketiga sektor. Pada sektor pertama itu kita bisa lihat garis titik-titik pada normal cost pada metode EAN itu konstan sepanjang waktu, yang artinya normal cost pada metode EAN itu tidak akan berubah tidak akan berubah selama masa kerja, sedangkan pada metode ILP itu akan meningkat seiring dengan peningkatan masa kerjanya juga. Kemudian mengenai kewajiban aktuaria. Nah, kewajiban aktuaria metode EAN itu dihitung sebagai selisih antara total manfaat pensiun di masa depan dan total iuran normal yang belum dibayarkan. Nah, perhitungan ini dihitung menggunakan persamaan 10 yang menggambarkan seberapa besar manfaat pensiun yang sudah terutang sampai usia tertentu. Jadi nilainya itu bisa diartikan sebagai jumlah dana yang seharusnya sudah terkumpul dengan mempertimbangkan nilai kini dari manfaat pensiun di masa depan. Nah, berdasarkan hasil pada tabel EAN pada sektor 1, kewajiban aktuaria di usia 25 tahun itu sebesar 471 sekian. Kemudian terus kewajiban itu terus meningkat hingga pada saat peserta berusia 59 itu kewajiban aktuaria yang harus dikumpulkan oleh pengelola dana pensiun itu sebesar 1,34 miliar. Begitu juga pada sektor 2 dan sektor ketiga menggunakan cara yang sama sehingga didapatkan pada sektor kedua itu sebesar 900 juta sekian, dan pada sektor ketiga pada usia 59, dan pada sektor ketiga juga kewajiban aktuarinya sebesar 700 juta sekian pada usia
pada saat peserta berusia 59 tahun. Nah, kemudian metode ILP menghitung kewajiban hanya berdasarkan hak manfaat yang sudah diperoleh peserta sampai tanggal penilaian atau sampai tanggal saat. Kemudian metode ILP menghitung kewajiban hanya berdasarkan hak manfaat yang sudah diperoleh peserta sampai tanggal penilaian. Artinya, iuran di masa depan itu tidak diperhitungkan sehingga nilai kewajibannya akan terus naik seiring dengan bertambahnya masa kerja. Nah, perhitungan ini dihitung menggunakan persamaan 11 untuk menentukan nilai manfaat yang sudah menjadi hak peserta pada setiap usia kerja. Berdasarkan hasil pada tabel ILP pada sektor yang pertama, kewajiban pada usia 25 tahun itu sebesar 6.553.858.000. Kemudian terus meningkat hingga pada saat peserta berusia 59 tahun, kewajiban aktuarinya itu sebesar Rp479.070.684. Kenaikan ini mencerminkan bahwa semakin lama peserta bekerja, semakin besar pula porsi manfaat pensiun yang sudah menjadi haknya, sehingga kewajibannya itu juga ikut naik. Nah, berdasarkan kedua metode tadi itu, kita membuat grafik kewajiban aktuaria yang peningkatan yang terjadi pada metode IAN itu terjadi karena nilai sekarang dari IAN tersisa makin kecil seiring dengan bertambahnya usia, sehingga kewajiban yang tersisa itu juga semakin besar. Nah, sedangkan pada ILP, kenaikan ini mencerminkan bahwa semakin lama peserta bekerja, semakin besar pula porsi manfaat pensiun yang sudah menjadi haknya, sehingga kewajiban itu juga ikut naik. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode entry age normal dan individual level premium menghasilkan pola pendanaan dan nilai kewajiban aktuaria yang berbeda secara signifikan pada ketiga sektor pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi berdasarkan perhitungan total iuran normal dengan metode EAN yang bersifat konstan selama masa kerja peserta, yaitu sebesar Rp16.495.247,45 pada sektor jasa keuangan dan asuransi, Rp11.163.032,96 pada sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta Rp8.843.264 pada sektor jasa pendidikan. Sebaliknya, metode ILP menunjukkan pola iuran yang meningkat progresif dengan total iuran masing-masing sebesar Rp59.030.994 dan juga Rp39.948.745,28 dan Rp31.647.072,75. Sekian dari saya.